3, 2, 1. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan Atlas. Nah, Atlas ini merupakan singkatan dari Audit Tool and Lead Archive System, yaitu sebuah aplikasi berbasis Microsoft Excel yang dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang bekerja sama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dengan tujuan utama untuk membantu akuntan publik dalam memahami dan menerapkan standar auditing dalam pemberian jasa audit yang berbasiskan pada risiko. Nah, yang kedua, latar belakang Atlas, yaitu yang pertama, banyaknya kelemahan terkait pemahaman atas pelaksanaan audit berbasis resiko serta perlunya sarana audit yang efektif sesuai dengan standar audit. Yang kedua itu, Atlas ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menjalankan prosedur audit dan mendokumentasikan hasilnya sebagai dasar dalam pemberian opini. Selanjutnya yaitu perkembangan Atlas. Nah, Atlas ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2017 oleh PPK pada versi beta yang isinya hanya bagian perencanaan audit saja. Nah, yang kedua itu, Atlas selesai dirancangkan pada versi pada tahun 2018 yang sudah mengkoordinir seluruh tahapan audit sampai dengan pelaporan atau reporting yang mengintegrasikan seluruh tahapan audit. Selanjutnya, Atlas ini mengalami perkembangan dan pembaruan secara kontinu dengan yang terkini. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai 8 kegiatan yang saya ambil untuk saya jelaskan pada video kali ini. Nah, kegiatan teknik audit berbantuan komputer yang saya ambil yang pertama itu mengenai audit sampling. Nah, kegiatan audit sampling pada mapping procedure dan lead schedule. Nah, adapun akun yang muncul adalah yang memenuhi 3 kriteria yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akun yang memiliki nilai material dan akun signifikan atau MS. Yang kedua, akun yang memiliki nilai material dan akun yang tidak signifikan atau MTS. Yang ketiga itu akun yang memiliki nilai tidak material dan akun signifikan atau TMS. Nah, berikut kertas kerja mapping procedure dan lead schedule. Nah, terdapat tanda bank procedure pada kotak kuning yang dapat diklik yaitu sebagai berikut. Yang dapat diklik dan menuju ke database prosedur yang ada. Kemudian auditor dapat menambahkan atau menghapus atau memodifikasi secara manual prosedur audit per akun sesuai dengan keperluan dengan industri auditing. Nah, selanjutnya penjelasan pada setiap kolom kertas kerja mapping prosedur dan lead schedule. Yaitu yang pertama, pada kolom nama akun ini terisi secara otomatis dengan nama-nama akun yang memiliki 3 kriteria tadi. Yang kedua, pada kolom indeks juga terisi secara otomatis. Yang ketiga, pada kolom kesimpulan terisi secara otomatis dari simpulan tiap akun pada lead schedule maupun kertas kerja. Yang keempat, pada kolom keterangan terisi secara otomatis dari keterangan yang diinput manual pada lead schedule tiap akun maupun kertas kerja. Nah, selanjutnya semua simpulan tiap akun pada lead schedule maupun kertas kerja telah terisi, maka auditor membuat kesimpulan secara keseluruhan terutama terkait dengan kondisi ketidakwajaran atas hasil pengujian substantif. Nah, sebelum simpulan dari pengujian substantif pada tabel di atas terisi secara otomatis, maka auditor harus melakukan perencanaan pengujian substantif pada tiap akun dengan mengklik nomor Romawi indeks pada sebelah nama akun tersebut. Setelah tanda pada kolom indeks diklik, maka akan menuju ke kertas kerja lead schedule. Nah, berikut adalah kertas kerja lead schedule. Nah, yang pertama, pada tampilan lead schedule terdapat informasi umum mengenai materialitas, asersi yang relevan, ROM, dan apakah termasuk akun signifikan yang terisi secara otomatis dari hasil pengisian sebelumnya, serta resume substantif analytical procedures yang harus diisi secara manual. Nah, yang kedua, untuk keterangan resume substantif analytical procedures diisi secara drop down berupa high, moderate, number. Pengisian ini didasarkan pada pertimbangan tingkat keyakinan dari hasil prosedur analitis substantif yang akan atau telah dilaksanakan jika auditor berencana akan melakukan pengujian analisis substantif. Nah, dari hasil pengisian poin nomor 1 dan 2 akan digunakan untuk menentukan nilai dari range pada tabel rencana sampel.
adapun keterangan gambar perhitungan rencana sampel ini yaitu yang pertama, nilai performance materiality akan terisi secara otomatis dari hasil penentuan tahap sebelumnya. Yang kedua, specific item subject to separate evaluation merupakan jumlah nilai item yang telah atau akan diuji secara terpisah sesuai dengan karakteristik tertentu. Yang ketiga, auditor harus mengisi range atau confidence factor yang diperoleh dari tabel di atasnya. Nah, penentuan nilai confidence factor ini mengacu kepada risiko yang telah dinilai untuk setiap akun yang dapat dilihat dari tanda warna kuning sebagai acuannya, yaitu sebagai berikut. Nah, selanjutnya nilai sample size akan dihitung secara otomatis berdasarkan formula pada informasi pada kotak di bawah tabel range atau confidence factor. Nah, yang kelima, jika sebelumnya auditor telah menetapkan nilai specific materiality pada akun tertentu, maka auditor di sini harus memilih akun tersebut secara drop down pada kolom akun-akun yang mempertimbangkan specific materiality dengan nama akun yang sama dengan nama akun yang ada di judul lead schedule pada bagian atas. Nah, apabila nama akun yang terpilih berbeda dengan nama akun pada schedule tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai kegiatan simulasi. Nah, yang pertama, spesifikasi perangkat lunak dan keras. Yang pertama itu, spesifikasi aplikasi Microsoft Excel disarankan menggunakan versi Microsoft Excel 2013 ke atas. Nah, penggunaan Microsoft Excel versi di bawahnya ini dapat menyebabkan beberapa rumus dalam Excel yang tidak berfungsi sehingga rumus otomatis tidak terbaca hasilnya. Yang kedua, karena file aplikasi Atlas ini berukuran besar, dianjurkan agar spesifikasi laptop atau desktop mempunyai RAM yang besar sehingga space cukup di hard disk. Yang kedua itu yaitu berikut tampilan beranda pada Atlas. Nah, di sini pada kertas kerja ini terdapat 3 jenis isian, yaitu yang pertama ada identitas auditor, yang kedua ada identitas klien, yang ketiga itu ada informasi perikatan. Baiklah, untuk selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai kegiatan yang ketiga, yaitu pengumpulan data bukti audit yang akan diuji. Yang pertama itu penelaahan mutu. Nah, apabila masih terdapat isu yang belum terselesaikan dengan baik, maka preview akan memberikan respon atau masukan untuk ditindaklanjuti. Di sini, preview selanjutnya akan memastikan agar tidak lanjut atas respon atau masukan yang diberikan telah dilaksanakan secara memadai. Nah, berikut kertas kerja penelaahan mutu. Nah, adapun cara pengisiannya yaitu yang pertama, kolom yang perlu diisi secara manual adalah kolom yang berwarna kuning, yaitu ada saran preview reviewer, yang kedua tidak lanjut saran reviewer, yang ketiga preview dan paraf, yang ketiga ada kolom tanggal. Nah, yang kedua itu setelah mereview tahapan-tahapan audit yang telah dilaksanakan dan memperhatikan keterangan pada kolom kesimpulan dan penjelasan yang merupakan isian otomatis yang berasal dari kesimpulan pada tahapan audit sebelumnya, preview secara manual mengisikan hasil review yang diperoleh pada kolom saran reviewer. Selanjutnya pada cara pengisian yang ketiga yaitu apabila terdapat saran dari reviewer, maka preview memberikan saran tersebut dengan mengisi secara manual pada kolom saran reviewer. Selanjutnya, preview harus memastikan sampai dengan saran tersebut ditindaklanjuti secara memadai untuk kemudian diisikan hasilnya pada kolom tindak lanjut saran reviewer. Yang keempat, apabila tidak terdapat kondisi yang menjadi isu, maka preview mengisikan N/A pada kolom saran reviewer pada kolom tidak lanjut saran reviewer. Selanjutnya, preview membubuhkan inisial pada kolom preview dan paraf serta mengisikan tanggal selesainya pelaksanaan seluruh kegiatan review pada kolom tanggal. Selanjutnya, setelah auditor selesai melaksanakan review pengungkapan laporan keuangan, maka auditor di sini harus mengisikan kolom kesimpulan dengan memilih drop down yang tersedia sehingga status KKP menjadi completed. Selanjutnya, apabila pada kolom kesimpulan auditor memilih drop down penelaahan mutu tidak memadai, maka akan muncul kolom jelaskan. Nah, auditor selanjutnya harus mengisikan penjelasan secara manual mengapa hasil analisis tidak memadai pada kolom yang tersedia. Selanjutnya, sebagai tahap akhir, di sini auditor harus mencetak kertas kerja ini untuk dapat dibubuhkan paraf atau tanda tangan asli pada kolom preview dan paraf. Selanjutnya, auditor dapat men-scan kertas kerja ini yang telah diisi secara lengkap untuk dilampirkan dengan menggunakan menu hyperlink pada Microsoft Office Excel pada kolom lampiran kertas kerja. Sebagai tampilan berikut. Yang keempat, kita akan membahas mengenai kegiatan penelaahan analisis dari bukti audit tadi. Nah, evaluasi bukti audit. Kertas kerja ini digunakan untuk merumuskan opini auditor dengan mempertimbangkan apakah bukti audit yang diperoleh secara keseluruhan telah cukup dan tepat sebagai basis yang opini auditor. Pada kertas kerja ini, secara garis besar, ada dua yang akan dipertimbangkan, yaitu yang pertama, kecukupan dan ketepatan bukti audit.
termasuk pertimbangan adanya pembatasan lingkup sebagai pertimbangan kecukupan bukti audit. Yang kedua itu dampak atas respon. Nomor 1, apakah memiliki dampak pervasif atas akun-akun laporan keuangan keseluruhan atau tidak. Nah, penentuan kedua hal tersebut akan menentukan jenis opini yang disarankan untuk diterbitkan oleh auditor yang mengacu ke SA 705. Secara ringkas, kombinasi yang dapat terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama mengenai kombinasi opini, yaitu yang pertama, laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material dengan materi tetapi tidak pervasif, yaitu opini wajar dengan pengecualian. Sedangkan material dan pervasif, yaitu opini tidak wajar. Yang kedua, ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Pada material tetapi tidak pervasif, yaitu opini wajar dengan pengecualian. Yang kedua, material dan pervasif, yaitu opini tidak menyatakan pendapat. Selanjutnya, untuk kertas kerja, yaitu pada tampilan sebagai berikut. Selanjutnya, di sini adapun cara pengisian kertas kerjanya, yaitu yang pertama, untuk kolom bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat, termasuk adanya pembatasan lingkup menyebabkan salah saji material, dan pada kolom berdampak pervasif terdapat drop down iya atau tidak. Yang kedua, pada kolom bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat, termasuk adanya pembatasan lingkup, dapat diisi dengan iya, yang artinya auditor dengan mempertimbangkan profesional judgment yang menyimpulkan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk merumuskan opini, dan dapat juga diisi dengan tidak, yang artinya auditor mempertimbangkan professional judgment yang menyimpulkan belum memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, termasuk karena adanya pertimbangan pembatasan lingkup audit yang berdampak pada kecukupan dan ketepatan bukti audit. Yang ketiga, apabila kolom bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat, telah diisi, maka selanjutnya auditor harus menentukan dampak atas respon tersebut terhadap laporan keuangan. Apakah menyebabkan salah saji material atau berdampak pervasif terhadap laporan keuangan secara keseluruhan atau tidak. Yang keempat, apabila kolom menyebabkan salah saji material diisi dengan tidak, maka keterangan berdampak pervasif tidak akan muncul secara otomatis dalam kolom yang tersedia, harus dikosongkan. Yang kelima, apabila kolom menyebabkan salah saji material diisi dengan iya, maka keterangan berdampak pervasif akan muncul dalam kolom yang tersedia, harus diisi sesuai dengan penilaian auditor dengan ya jika menyebabkan dampak yang pervasif, dan tidak jika tidak menyebabkan dampak yang pervasif. Seperti tampilan pada kertas kerja berikut ini. Selanjutnya, yang keenam, apabila pengisian telah diisi sesuai dilakukan, maka akan muncul opini yang disarankan sesuai dengan SA 700 dan 705 pada kolom opini yang disarankan. Yang ketujuh, pada kolom opini auditor harus mengisikan secara manual opini yang sesungguhnya diterbitkan oleh auditor. Yang kedelapan, dalam hal opini yang diterbitkan beberapa dengan opini yang disarankan, maka auditor harus memberikan penjelasan atau justifikasi atas perbedaan tersebut pada kolom. Jika opini berbeda, mohon dijelaskan secara manual. Yang kesembilan, secara auditor telah selesai mengisi kertas kerja, maka auditor harus mengisikan kolom simpulan pada bagian paling bawah dengan memilih drop down yang tersedia sehingga status KKP menjadi completed. Yang terakhir, apabila pada kolom simpulan auditor masih memilih drop down evaluasi bukti memadai, maka akan muncul kolom jelaskan. Selanjutnya di sini terdapat kolom kombinasi pengisian dengan deskripsi yang pertama, bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat atau pembatasan lingkup dengan kombinasi pengisian iya, tidak dan tidak. Yang kedua, menyebabkan salah saji material dengan kolom kombinasi iya, tidak, iya. Yang kedua, berdampak pervasif dengan kolom kombinasi tidak, iya, and/or a, tidak, dan iya. Yang selanjutnya, opini yang disarankan, yaitu dengan kolom kombinasi wajar dengan pengecualian, tidak wajar, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, dan TMP. Selanjutnya yang kelima, kita akan membahas mengenai kegiatan penyusunan kertas kerja pemeriksaan atau KKP. Yang pertama itu informasi status KKP, yaitu ada dua kertas kerja, yaitu pada tampilan berikut ini. Yang pertama,
Kertas kerja ini dapat diakses dengan mengklik ikon pada laman konten. Nah, informasi pada kertas kerja ini digunakan untuk memantau status kertas kerja pada setiap tahapan audit. Selain itu, terdapat pula informasi hari, jam audit yang telah disesuaikan, seperti pada tampilan berikut ini. Ada informasi status KKP, yaitu completed status, dan informasi hari dan jam audit yang dibandingkan anggaran, seperti tampilan berikut ini. Nah, yang kedua, kertas kerja informasi hari dan jam audit dibandingkan anggaran merupakan kertas kerja yang digunakan untuk melakukan penyesuaian jam kerja audit aktual. Untuk melakukan penyesuaian tersebut, audit dapat mengklik kotak warna merah jambu. Selanjutnya di sini auditor memasukkan angka jam aktual. Untuk kembali ke menu awal, klik kotak yang berwarna hijau, yaitu pada tampilan berikut ini. Yang keenam, kita akan membahas mengenai kegiatan telaah kinerja keuangan klien, yaitu yang pertama mengenai analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Yaitu kertas kerja ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi pertimbangan apakah audit akan menerima dan melanjutkan perikatan audit, yaitu pada tampilan berikut ini. Yang pertama, analisis risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Terdapat jenis usaha klien. Yang kedua, status kepemilikan klien. Yang ketiga, standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh klien. Yang keempat, isu pelaporan keuangan terdahulu. Dengan pilih kriteria, entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit auditor independen lain atau auditor yang bersangkutan. Yang kelima, integritas manajemen. Yang keenam, kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personal KAP untuk penunjukan tim perikatan. Yang ketujuh, komunikasi dengan auditor pendahulu. Nah, pada kolom hasil analisis, yaitu pada kolom berikut, terisi sesuai dengan isian pada kertas kerja pendukungnya. Nah, hasil pengisian tersebut akan menghasilkan simpulan resiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien yang terisi secara otomatis atau high or low, sesuai dengan simpulan pada masing-masing aspek yang dianalisis. Nah, jika kondisi simpulan high, maka auditor harus menjelaskan mitigasi risiko yang akan dilakukan untuk tetap menerima perikatan tersebut. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil analisis pertanyaan nomor 4, yaitu pada tampilan berikut, pada tampilan isu pelaporan keuangan terdahulu. Terkait isu pelaporan keuangan terdahulu, selain memilih jawaban, entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit auditor independen lain atau auditor yang bersangkutan, maka hasil analisis otomatis terisi. Jika memilih jawab, entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit auditor independen lain atau auditor yang bersangkutan, maka auditor harus melengkapi kertas kerja untuk menghasilkan hasil analisis. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan mengenai kegiatan korespondensi audit standar, yaitu pada bagian neraca dan laporan laba rugi atau audited. Nah, kertas kerja ini merupakan informasi dari saldo-saldo laporan keuangan audited, yaitu seperti pada tampilan di bawah ini. Nah, yang kedua, pada bagian detail, auditor mengisi drop-down untuk kelompok akun serta nama akun yang sesuai dengan laporan keuangan. Selanjutnya, angka audited maupun tahun sebelumnya akan muncul secara otomatis sebagaimana tersaji sebagai seperti tampilan pada di bawah ini. Terdapat audited, previous year, dan nama-nama akun pada laporan keuangan. Nah, yang terakhir, kita akan membahas mengenai kegiatan membandingkan data antar berbagai prosedur audit yang dilakukan, yaitu analisis perbandingan data antar periode. Nah, kertas kerja ini berisi perbandingan atas laporan keuangan antara tahun sebelumnya dengan tahun berjalan serta analisis dengan industri sejenis. Nah, cara pengisiannya itu ada 4. Yang pertama, auditor memilih tahun buku atau kolom hijau, sehingga secara otomatis angka pada posisi laporan keuangan, laporan laba rugi yang akan dianalisis menjadi terisi. Nah, angka-angka tersebut berasal dari input laporan keuangan pada tahap awal. Yang kedua, pada kolom rata-rata industri, auditor memasukkan rata-rata presentasi industri sejenis. Yang ketiga, auditor menganalisis perbandingan tersebut yang selanjutnya dituangkan secara manual pada kolom keterangan mengenai perubahan. Yang keempat, pada akhir kertas kerja ini terdapat kotak simpulan yang harus menggunakan pilihan drop-down. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat salah pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.